Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genbier, selamat datang di Porbi, podcast curcol bareng Genbi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga dimanapun teman-teman berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke Genbiers, di podcast kali ini kita akan ngobrol bareng bersama salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia UIN Wali Songo Semarang. Bersama aku Ananda Nabila Setiawan selaku host yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Tapi tentunya di podcast kali ini aku nggak sendiri karena aku akan ditemani oleh narasumber yang super duper hebat, yaitu Kak Adib. Halo Kak Adib, halo, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar kali ini baik. Nah gimana nih kabarnya Kak Nabila hari ini? Alhamdulillah tentunya baik juga ya. Mungkin gini Kak, bisa sapa-sapa dulu teman-teman di rumah biar kita bisa lebih kenal deket lagi nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kenalin nih, aku Herladip, penerima beasiswa Bank Indonesia dari UIN Wali Songo Semarang. Nah kali ini aku masih kuliah angkatan 2021 di program studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, barangkali teman-teman ketemu saya, silahkan disapa ya. Mungkin. Oke, salam kenal ya Kak Adib nih. Jadi nanti teman-teman barangkali ketemu Kak Adib, nanti langsung sapa aja. Ntar kalau misalkan dia bingung ketemu di mana, lihat di podcast Genbi Semarang. Oke teman-teman, sebelumnya kalian udah pada ngerti belum sih kita akan bahas tentang apa? Nah, pasti belum tahu ya Kak ya. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih jalannya kehidupan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia yang mungkin teman-teman di luar sana taunya, wah enak nih jadi anak Genbi dapat uang 12 juta, tapi ternyata di balik enaknya dapat 12 juta itu ada kisah di balik itu. Mungkin aku langsung tanya aja nih Kak, gimana sih langkah awal Kakak buat dapetin beasiswa Bank Indonesia ini yang memang mungkin kalau bisa dibilang itu persaingannya lumayan ketat ya Kak? Iya bener. Oke, aku cerita sedikit ya. Jadi memang basically kemampuanku di bidang teknologi ya. Jadi memang semenjak SMA aku udah fokus konsen di teknologi, mengembangkan potensiku, dan memang aku sering bisa dibilang tuh agak ambis ya Kak ya. Jadi karena sering ikut kompetisi, kayak itu menjadi kayak portofolio aku untuk menyiapkan di masa depan lah. Jadi pas aku daftar Genbi pun itu menjadi salah satu nilai plus katanya kan, karena udah punya background di teknologi, apalagi dan punya beberapa prestasi. Nah itu menjadi penunjang bagiku untuk bisa daftar beasiswa ini. Jadi aku bangga banget bisa gabung kayak gini. Namun di balik itu aku ada proses yang panjang untuk bisa join kompetisi internasional, ikut event-event internasional tuh ada proses yang memang aku harus lalui Kak, kayak gitu. Mulai dari awal-awal dulu aku sebenarnya tuh bukan orang yang spesial di bidang teknologi. Jadi aku dulu memang suka di banyak bidang hal, namun akhirnya aku coba-coba yang cocok rezekinya di bidang teknologi, dan aku coba dulu ikut lomba videografi kayak kalau nggak salah ketika waktu SMA, dan aku ngerasa passionku kayaknya di bidang teknologi deh. Nah ini jadi kayak membuat modal pertama aku untuk bisa ngembangin potensiku di bidang teknologi kayak gitu. Nah mungkin teman-teman semua kalau punya potensi nih jangan takut untuk bisa dikembangin. Nah itu menjadi modal awal untuk berkarir atau bisa menyiapkan teman-teman di masa depan. Nah di sini aku akan sedikit nanti mungkin ya kita sambil ngobrol, kita akan sharing-sharing dikit mengenai bagaimana sih ngembangin potensi gitu sih Kak, kayak gitu. Oke, mungkin dari tadi kayak portofolio, ikut-ikut lomba, apa sih Kak salah satu hambatan Kakak buat daftar beasiswa ini dan juga bergabung bersama Genbi UIN Wali Songo? Nah, untuk hambatannya alhamdulillah sih kemarin lumayan lancar ya, karena memang aku udah dapat info lama, karena beasiswa Genbi ini juga termasuk beasiswa favorit ya, apalagi di kampus UIN Wali Songo juga merupakan beasiswa yang banyak banget pendaftarnya kayak gitu. Namun dulu aku optimis karena aku udah punya bekal, jadi kayak kepedean tuh meningkat kayak gitu, bisa dikatakan kayak gitu ya, karena udah punya portofolio. Nah karena apa, tadi aku udah menyiapin, membangun, entah itu kepakai atau enggak, intinya aku udah nyiapin kayak gitu. Nah dengan adanya Genbi tadi, ada beasiswa dari Bank Indonesia ini, kayak aku udah punya prestasi ini, jadi kayak wawancara tuh lebih pede, enjoy, karena kita udah tahu potensi kita. Bayangin kalau kita nggak punya potensi, ditanya potensi kamu apa, nah itu menjadi kayak tanda tanya banget kan nanti pas ketika wawancara kayak gitu. Nah jadi teman-teman semua silahkan disiapkan nih untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar dari beasiswa Bank Indonesia kayak gitu sih. Oke teman-teman, tadi kan di awal aku udah sempat spill ya tentang Kak Adib ini yang punya segudang prestasi. Mungkin boleh nih Kak diceritain ke teman-teman apa aja prestasi yang udah Kakak raih selama khususnya di UIN ini ya Kak. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Jadi aku udah mulai
sering ikut join kompetisi itu sejak aku maba Kak. Jadi daripada aku gabut kayak gitu, dari dulu mikir, nah kayak kuliah masa gini-gini aja. Nah akhirnya aku coba ikut event-event lomba nasional dulu kayak gitu. Jadi ikut karena online ya, karena dulu masih COVID, jadi banyak kompetisi yang masih online kayak gitu. Jadi aku ikut mulai dari lomba desain, grafis, lomba UI UX, esai, KTI, dan itu aku coba semua. Nah, namanya mencoba pasti gagal, pastilah. Namun di situ aku belajar dari kegagalan, mengevaluasi diri aku untuk bagaimana terus bisa berbenah dan bisa menuju lebih baik lah kayak gitu. Dan disitulah aku punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan mengenai lomba esai kayak gini loh Kak, ada tipsnya. Ternyata lomba teknologi ada tipsnya kayak gini. Nah, akhirnya aku setelah punya banyak portofolio di bidang kompetisi nasional lah, akhirnya aku mencoba untuk menjajaki dunia internasional. Nah, pada saat itu aku karena masuk di UIN tuh 2021 ya. Jadi pas 2022 itu sekitar bulan April Mei aku iseng submit kompetisi startup di Turki. Nah, akhirnya aku lolos di sana dan mendapatkan juara 1. Nah, itu aku pertama kali, itu ada perjalanannya panjang banget kalau teman-teman. Namun setelah itu aku juga punya ambisi dari awal. Pas PBAK nih Kak, aku cerita sedikit. Jadi PBAK tuh aku iseng dulu sampai bagaimana sih aku bisa kayak berkontribusi tingkat internasional kayak gitu, iseng tanya ke Pak Rektor dan mendapat tanggapan kayak gitu. Nah, jadi di situ aku punya motivasi awal bahwa di UIN Wali Songo ini juga membuka pintu bagi teman-teman semua ingin membuka atau ingin mengikuti join kompetisi internasional. Nah, itu sangat kebuka sekali. Nah, tergantung teman-teman sudah dikasih jalan mau nggak ngelewatinya kayak gitu. Nah, dan perlu diingat kalau sebagai mahasiswa nih Kak ya, jadi kita kan punya jasa alma mater nih. Jadi aku sering dapat kayak informasi, jadi rubahlah jasa alma matermu itu menjadi 2 bau. Jadi ini ada ya. Maksudnya apa? Jasa alma mater kita punya 2 bau tuh. Yang pertama yaitu bau wangi atau bau parfum Kak. Nah, maksudnya apa di sini? Yaitu kita sering ikut kompetisi, sering ikut conference, ikut event-event. Itu kan kita akan tinggal di hotel dengan bertemu orang-orang hebat. Nah, disitulah kita kayak, oh pastilah kalau kita tidur hotel ada bau kopi, ada bau apa. Nah, itu akan membuat jas kita berbau. Bukan hanya jas kita pakai hanya ketika PBAK doang dan ketika sidang doang. Nah, itu harus mindset yang harus dirubah. Terus yang kedua Kak, jadi bukan hanya tentang soal akademik juga ya. Jadi rubahlah jasmu berbau keringat. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi kayak kita memperjuangin hak-hak, memperjuangkan suara-suara rakyat, itu juga termasuk hal yang luar biasa Kak. Daripada baju kita kepajang di lemari tapi tidak berbau apa-apa kayak gitu kan. Nah, jadi sebagai mahasiswa itu kalau kita nggak mau fokus di konsen akademik, ya non akademik kita harus dikuati kayak gitu kan. Jadi silakan teman-teman bereksplor, karena kita sebagai mahasiswa tuh kayak ruang eksplorasi kita lebih bebas ya daripada kita waktu MA. Kita di sini punya ruang bebas, silakan teman berekspresi. Di UIN Wali Songo juga fasilitas banyak. Nah, yaitu intinya teman-teman kemauan sih yang pertama, yaitu bagaimana teman-teman bisa manfaatin potensi skillnya. Karena aku lebih fokus di dunia akademik, khususnya di teknologi ya, aku lebih ikut kompetisi-kompetisi kayak gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga aku aktif di non akademik juga loh teman-teman. Jadi jangan, biasanya orang akademik ya terkenal terlalu serius kayak gitu atau selalu sepaneng kayak gitu, fanatik dunia akademik. Tapi aku coba mengimbangi tentang dunia non akademis, jadi bersosial juga bagaimana kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu modal teman-teman untuk bisa bersosialisasi juga dan bisa mengimplementasikan ilmu yang dipunyai kayak gitu sih Kak. Oke, jadi teman-teman, dari banyaknya prestasi yang udah Kak Adip raih ini, ternyata kuncinya yaitu jangan mager nih teman-teman. Ketika kita diberi ruang untuk bisa mendalami lagi potensi kita harus lebih untuk mencobanya ya. Nah, oke Kak Adip, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Kak Adip udah punya banyak prestasi ya, kira-kira dari banyaknya prestasi itu satu hal yang paling berkesan itu apa sih Kak? Ya, jadi aku sudah mungkin beberapa kali ya lomba mulai dari Korea Selatan, Turki, Malaysia, dan ikut event-event yang lain di luar negeri sana. Nah, tentunya banyak sekali lah cerita-cerita yang di situ ada sedihnya, ada senangnya kayak gitu kan. Jadi yang menjadi sedih adalah apa sih intinya? Dorongan yang kurang kuat intinya di lingkungan sekitar saya, karena kan mungkin ya masih belum banyak mahasiswa yang punya greget untuk bisa go internasional, makanya kayak dukungannya tuh masih kurang. Nah, tapi di situ saya coba buktiin bagaimana sih UIN Wali Songo juga bisa go internasional kayak itu, dengan kita tuh punya kesetaraan yang sama, punya kesempatan yang sama, namun kenapa tidak diambil kayak gitu kan. Jadi dengan saya itu mencoba membuat siklus yang sifatnya bisa menjadi support sistem aku untuk khususnya di kampus itu. Jadi itulah yang menjadi
pendorong awal intinya kayak gitu. Namun di situ banyak sekali lah rintangan yang harus aku lalui, mulai dari itu karena aku siapa sih yang awal ketika maba tiba-tiba minta kompetisi internasional tuh menjadi salah satu awal yang menurut aku sangat challenging banget kayak gitu kan, karena tahu sendirilah tiba-tiba kok minta kompetisi internasional itu kan juga salah satu yang nekat banget kayak gitu kan. Biasanya kompetisi internasional tuh prosesnya agak sulit kayak gitu. Namun di situ aku cuma prepare dalam 1 bulan itu aku bisa berangkat walaupun ada kendala beli tiket baru seminggu. Terus di sana ternyata aku sempat down karena pas awal itu aku nggak dipanggil juara. Itu kayak aku udah sedih banget kayak gitu. Tiba-tiba dipanggil di akhir karena beberapa delegasi Indonesia itu udah dapat medali kayak gitu kan. Namun karena aku ternyata dipanggil di paling akhir dan mendapatkan medali emas itu, jadi aku ya seneng banget kayak gitu kan. Karena takutnya awal-awal tuh nggak dapat juara karena udah jauh-jauh nih. Kayak aku udah ekspektasinya tinggi, namun kalau tidak sesuai ekspektasi kan pasti kita kecewa kayak gitu karena. Namun di situ karena intinya aku kegigihan, doa orang tua itu teman-teman itu kunci utama lah. Jadi dorongan orang tua dari guru kita, kiai dan lain-lain itu menjadi salah satu dorongan awal untuk aku bisa selalu seperti ini kayak gitu Kak. Jadi ya itu hambatannya sebenarnya banyak banget. Kalau di Train for Catch ini mungkin nggak cukup juga Kak ya. Mungkin tadi sudah saya sebutin, yaitu pertama yaitu lingkungan biasanya kurang mendukung. Nah tapi kita harus punya mindset bagaimana kita bisa merubah lingkungan itu untuk bisa support kita kayak gitu. Nah itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa juga, pemikiran kayak gitu sih. Nah kalau untuk kejuaraan gitu yang menurut Kak Adip paling berkesan itu ketika ikut lomba apa dan di mana nih Kak? Ya terutama yang paling awal lah, yang tadi saya sudah jelasin di Turki tadi, itu adalah salah satu perjuangan awal saya. Jadi kan kayak membangun privilege dulu kan. Itu ketika maba Kak? Iya maba, jadi masih semester 2 kayaknya sih. Semester 2 tuh udah nekat kayak pergi. Dan saya itu adalah pertama kali naik pesawat dan pertama kali keluar negeri, bayangin. Pertama kali naik pesawat langsung keluar negeri kan. Jadi dulu sampai dosen takut juga gini, kamu bener gak tahu cara pindah gate gitu. Akhirnya aku gak dibeliin tiket yang sistemnya transit dulu. Jadi langsung direct langsung ke Turki. Jadi agak mahal juga kan. Jadi di situ kayak pengalaman barulah bagi aku, kayak gini naik pesawat gitu. Jadi seru banget. Dulu memang cita-citaku tuh kayak dulu lihat pesawat kapan ya aku bisa naik dan gratis gitu Kak. Jadi kan ikut kompetisi itu kita bisa berangkat gratis teman-teman. Jadi silahkan teman-teman potensi apapun, mulai dari bidang olahraga, akademik maupun aktivis dan lain-lain, itu kan banyak forum-forum internasional, silahkan diikuti Kak. Jadi harapannya kayak itu, pastilah kesulitan dalam kayak hal lomba, hal apapun tuh pasti ada. Nah, tapi bagaimana kita bisa bertahan, bisa istiqomah, tapi bisa menyelesaikan masalah itu, bukan pergi dari masalah itu kayak gitu. Kalau dilihat dari senengnya nih Kak, yang paling berkesan, yang buat Kakak seneng itu ketika mengikuti lomba apa nih? Nah, jadi yang berkesan tetap di awal lagi. Nah, perlu bicara, walaupun saya udah pernah kompetisi di Korea Selatan, walaupun pernah pergi ke US, walaupun pernah pergi ke Malaysia, Singapura, Thailand. Nah itu masih berkesan di Turki Kak. Ya karena itu kompetisi itu aku sebenarnya juga salah submit juga ya, karena dilihat ternyata di sana itu kompetisinya tuh ada profesor juga. Terus ada, aku kaget di situ, aku paling kecil sampai aku ditanya, mana dosen pembimbing kamu? Karena aku pergi berdua sama temenku doang tanpa dosen pembimbing, bayangin. Jadi namun ada orang baik. Nah sekali lagi tadi, kalau kita udah niatnya baik, pasti orang baik akan selalu mengelilingi kita. Nah, akhirnya aku ditemukan seseorang. Jadi aku di sana pun itu banyak orang yang bantu aku Kak, mulai dari orang-orang yang memang dari Indonesia kuliah di sana, akhirnya banyak bantu aku juga di sana. Itu kayak berkesan banget kayak gitu loh. Jadi aku bisa jalan-jalan Turki. Jadi aku pertama kali juga kayak wah ini luar negeri tuh kayak gini loh, kayak ekspektasiku tuh luar biasa banget kayak gitu. Nah, setelah itu juga aku belajar banyak hal, mulai dari budaya, culture, dan lain-lain kayak gitu kan. Aku harus bisa beradaptasi jauh dari orang. Dan itu kompetisinya itu sangat aneh juga. Aku bisa kompetisi, bisa kenal profesor, sampai saat ini masih kontekan terus. Karena di situ kayak aku nekat aja lah. Aplikasi yang inovasi yang aku bawa masih berfokus di bidang santri juga. Nah bayangin aku ikut kompetisi yang sekiranya fokus konsen di bidang itu. Oke nih Kak Adip, selanjutnya mungkin boleh nih diceritain kepada teman-teman semua gimana sih proses dari segi kehidupan yang banyak orang nggak tahu ya tentang Kak Adip dalam meraih prestasi yang udah sampai tingkat nasional dan juga internasional ya. Mungkin bisa diceritain Kak ke teman-teman semua di rumah nih. Oke, terkait hal itu ya, jadi memang tadi udah bilang aku sedikit ambisi, jadi kayak kadang ngabisin waktu untuk ngerjain hal-hal seperti itu kayak gitu kan. Jadi mungkin orang tahu, mungkin taunya kalau keluar negeri jalan-jalan doang, tapi kan nggak tahu
di behind scene-nya, kayak di belakangnya tuh ngapain aja kayak gitu kan. Jadi mulai dari mulai dari produknya, prepare bangun timnya, terus risetnya, terus itu sebenarnya banyak banget lah yang mungkin nggak bisa diceritain kayak gitu kan. Tapi yang perlu diketahui kayak gitu tuh kadang aku sampai nggak tidur, terus apa ya, apalagi aku kaum deadlineer ya, jadi kayak baru deadline tuh baru kayak ide muncul, kadang baru kayak semangatnya baru terkumpul banyak tuh ketika deadline udah deket. Nah itu jadi kayak walaupun itu kebiasaan buruk ya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ya itu intinya planning kan, apa pengerjaan itu agar sesuai dengan apa yang kita targetkan kayak gitu kan. Untuk itu apa yang aku aktivitas jadi ya kayak gitu. Mungkin kehidupanku bener ya, walaupun aku sering kumpul-kumpul, namun kadang aku hal tersebut tidak menyanyikan waktuku untuk sekedar nongkrong atau sekedar apapun itu. Tapi bagaimana dalam apa ya, dalam hal apapun itu aku bisa produktif. Jadi dulu aku punya target Mbak kayak gini Mbak. Jadi pas aku maba, pas dulu pas awal-awal di UIN itu aku punya target. Jadi kayak 1 bulan itu 1 penghargaan. Itu kayak target aku. Jadi setiap 1 bulan tersebut aku harus punya, intinya menang sekali lah. Nah di situ pun kalau aku nggak mencapai target itu, aku ada punishment. Tapi punishment itu kayak contoh nih, itu adalah untuk membangun aku agar lebih apa ya, giat lagi atau belajar lagi lebih bagus kayak itu kan. Karena kalau kita nggak ada target, tidak ada punishment untuk diri sendiri. Punishmentnya tapi bukan kayak yang sifatnya kekerasan atau apa ya, tapi kayak contoh nih, oh kalau aku nggak bisa dapat target itu, aku mungkin baca Quran ini, atau mungkin hal yang sifatnya di situ kayak untuk membangun lagi lah semangat kita. Karena kan kalau kita nggak ada target tuh biasanya orang juga nggak bisa berpikir lebih keras ya itu kan. Nah kalau ada target tuh lebih bagus kayak gitu kan. Itu juga menjadi salah satu kayak aku tuh ada target loh kayak gitu setiap bulannya, terus target apa yang aku ingin capai. Jadi aku punya list mimpi. Jadi itu menjadi salah satu kayak mimpi itu adalah termasuk doa. Itu adalah harapan kita kan, harapan kita ke depannya, bagaimana apa yang kita akan lakukan itu juga mimpi tuh termasuk planning kan kayak gitu kan. Walaupun kadang mungkin dulu aku juga mikir gak masuk akal bagaimana aku bisa berangkat ke Amerika kayak itu kan. Juga kalau orang dipikir siapa sih Adip itu, anak desa yang biasa kayak itu kan, mungkin dulu nggak sepemikiran itulah. Tapi entah apa, ketika mimpi kita diaminkan oleh malaikat ya, nah itu juga salah satu hal yang tidak bisa dihindari lah, karena itu sudah termasuk adalah jalan, atau mungkin apa yang kita lakukan tersebut adalah dia karena perjuangan kita kayak itu. Jadi apapun itu teman-teman silahkan berjuang, planningkan hidupnya teman-teman, silahkan apa ya, bisa dikatakan teman-teman tuh masih punya kesempatan luas Mbak. Gini Mbak, diibaratin saat ini kita sebagai mahasiswa nih Mbak, kita tuh masih punya sabuk pengaman. Woi, aku berbicara kayak gitu karena apa? Kita tuh masih punya jalan untuk pulang. Maksudnya dalam arti apa? Kita tuh masih punya keluarga di rumah. Ketika kita contoh nih, dalam suatu hal kita down, gagal melakukan apapun itu. Nah makanya sekarang teman punya kesempatan banyak untuk bisa melakukan eksplorasi semua hal. Nah itu menjadi salah satu modal teman utama. Karena masih tadi punya sabuk pengaman. Kita teman-teman bangkrut masih ada keluarga yang menjadi backup di rumah. Ketika teman-teman semua tidak mencapai target, teman-teman masih bisa pulang. Bayangin kalau teman-teman itu udah punya keluarga, emang mau istri apa keluarga teman-teman semua di situ, teman-teman gagal bisnis nih pulang, aku gagal bangkrut, usaha aku habis semua, emang mau pasangannya berproses dari nol lagi? Nah makanya itu sekarang lah saat yang tepat untuk teman-teman bisa mulai bisnis, mulai dari karir teman-teman, silahkan ditata sekarang kayak gitu. Karena tadi kita masih punya sabuk pengaman yang di situ memang sebagai motivasi kita untuk bisa bereksplorasi lebih. Nah kayak gitu kan. Jadi hal tersebut, tapi kita juga harus punya apa ya, pemikiran kemandirian kayak itu. Jadi kita juga tidak tergantung dengan orang tua, tidak tergantung dengan orang sekitar, tapi bagaimana kita di situ berpikir, intinya ketika aku gagal aku ada orang lain. Maksudnya dalam arti orang lain itu ada orang untuk bersandar atau untuk orang berpulang kayak gitu kan. Tapi ingat teman-teman harus punya mindset bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri kayak itu. Dalam arti itulah bagaimana kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita, menjadi goal kita, itu adalah salah satu teman-teman harus berpikir maju dan berpikir bagaimana aku bisa mencapai target yang udah aku tentuin kayak gitu sih Kak. Tapi sejauh ini kamu ngerasa kayak aku nggak nyangka nih udah sampai titik ini gitu nggak? Ya itu sering banget, jadi kayak aku ngapain aja sih kayak kemarin kok tiba-tiba. Yang buat kamu yakin bahwa hal itu tuh nggak terjadi di kamu tuh gimana? Nah kadang aku juga kaget kok bisa ya kayak gini, padahal sampai dulu apa ya, guru-guruku aku itu di desa tuh kaget kok Adip bisa seperti ini ya kayak gitu kan. Karena ya memang lah dulu memang masih kecil ya, belum punya mindset yang terbuka. Nah
aku mindset terbuka itu udah mulai SMP kayaknya, udah mulai ngerasa bahwa tuh kalau aku di desa atau maksudnya berjalan di tempat, aku tidak akan punya hal yang lebih kayak gitu. Makanya aku beranikan untuk sekolah ke kota, untuk bisa merantau lebih jauh ya. Karena itu aku ingin mengetahui bahwa dunia tuh luas banget temen. Dunia tuh memberikan kita lapangan besar, bagaimana kita bisa memanfaatkannya kayak gitu. Karena hal itu kadang aku yang ngira, loh aku kok bisa sampai seperti ini ya kayak gitu. Tapi perlu diingat, kesuksesan aku sampai saat ini, maksudnya bukan kesuksesan, intinya perjalanan sampai ini adalah berkat dari doa orang-orang tuaku. Ingat, jadi teman-teman tidak boleh sombong atau apapun itu, bahwa apapun kesuksesan kita itu adalah hasil dari juga doa orang tua kita, mungkin usaha orang tua kita, atau mungkin di situ kita harus menggarisbawahi bahwa kita tidak bisa sukses tanpa doa orang tua. Nah itu harus perlu diingat teman-teman. Jadi doa guru, doa orang tua itu juga sangat satu hal yang menjadi aku dulu sering Kak, jadi kayak sampai saat ini pun aku masih menjalin komunikasi dengan guru-guru aku yang dulu. Nah itu juga menjadi salah satu doa. Kadang sering didoain, nak kayak gini. Nah itu silaturahmi itu bener menyambung rezeki kita, dan apalagi dengan guru kita yang udah dijelasin banget bahwa kayak itu adalah menjadi salah satu doa kita untuk bisa sukses juga kayak gitu sih. Wah, jadi kalau setelah aku dengar ya, perjuangan Kak Adip ini nggak semudah yang teman-teman bayangkan. Ternyata di belakang sana ada juga doa orang tua dan guru-guru tercinta. Nah, mungkin di sejauh ini siapa sih orang yang paling memotivasi kamu untuk terus meraih cita-cita kamu dan juga prestasi-prestasinya? Nah, jadi alhamdulillah aku diberikan orang tua tuh sangat open minded ya. Jadi nggak pernah membatasi aku. Jadi nggak pernah, ya karena mungkin orang tuaku udah yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan hal yang ke arah negatif. Nah, jadi aku bersyukur banget punya orang tua yang percaya. Ngapain kadang aku dulu, Bu, aku mau pergi ke Surabaya, ngapain nggak ditanya. Intinya dia yakin bahwa aku ke sana atau mungkin aku kemanapun itu, aku ada melakukan hal yang positif dan tidak tidak membatasi anaknya. Kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar inilah, pintar ini. Enggak, orang tua aku open minded. Ya, jadi itu adalah modal utama kayak gitu. Mungkin itu menjadi salah satu privilege yang bukan privilege dalam arti orang tua aku tuh pejabat tapi itu adalah privilege yang lebih. Karena apa? Ya tadi memberikan kebebasan itu adalah lebih penting. Dalam arti kebebasan tersebut adalah sesuai dengan koridornya kayak gitu kan. Jadi aku seneng banget dapat kesempatan itu karena bisa eksplorasi diri aku lebih kayak gitu kan. Tidak pernah membatasi, kamu harus jadi kayak gini, kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi. Intinya ada target yang diberikan orang tua, tidak ada. Intinya aku adalah yakin bahwa apa yang aku lakukan sekarang adalah aku menyiapkan untuk di masa depanku kayak gitu kan. Dan di situ pun orang tua selalu support apapun yang aku kerjain kayak gitu. Jadi nah itu karena orang tua ridho, maka jalan kita akan mulus. Nah kayak gitu kan, itu kan juga menjadi salah satu faktor keberhasilan kita. Kalau orang tua nggak ridho biasanya kan ada aja jalannya kayak gitu kan. Jadi ya itu perlu diingat teman-teman semua bahwa semuanya ini tidak harus digarisbawahi bahwa perjalanan itu juga ada lika-likunya, tidak akan mulus. Nah, tapi teman-teman bagaimana berpikirnya itu kita bisa melewatinya itu loh. Jadi bagaimana kita kan sama aja lah, kita mau contoh nih mau pergi daerah ke Jakarta pasti ada jalan yang bagus, nah tapi di situ pemikiran kita apa? Kita mau berhenti contohnya sampai Bandung atau sampai mana, atau mau kita lanjut. Nah, itulah yang harus pemikiran teman-teman, harus punya pemikiran seperti itu. Bagaimana aku entah bagaimanapun caranya aku harus bisa sampai Jakarta. Nah, kayak gitu, entah bagaimanapun caranya aksesnya aku harus sampai sana. Disitulah akan membuat pikiran teman-teman terbuka kayak gitu kan. Jadi bagaimana teman-teman bisa bersifat kritis dan inovatif lah intinya terhadap sikon yang akan membuat teman-teman di situ untuk bisa mencapai tujuan teman-teman semua kayak itu sih. Oke teman-teman, berarti orang yang motivasi Kak Adip ini adalah orang tua yang juga support akan kegiatan-kegiatan Kak Adip ya. Oke nih Kak Adip, nggak kerasa waktu kita udah agak lama ya teman-teman. Mungkin dari Kak Adip bisa kasih closing statement nih buat teman-teman biar terus semangat buat meraih cita-citanya. Jadi aku dulu punya salah satu quotes itu yang aku ingat dari guruku sampai SMP sekarang, yang beliau juga merubah mindset aku dari SMP. Jadi yaitu take your challenge and get your experience. Maksudnya apa? Jadi ambillah tantangan maka kamu akan belajar. Jadi maksudnya apa sih? Ketika kita mengambil sebuah tantangan, maka kita akan mendapatkan pengalaman baru atau mendapatkan kesempatan baru lah. Contoh nih, Kak Nabila, kamu bisa nggak jadi MC kayak gitu kan? Ketika padahal tuh kita belum pernah ya jadi MC entah apapun itu, atau berbicara di depan umum, kita nggak pernah. Tapi kita mendapat kesempatan tiba-tiba. Contoh nih di sebuah event, kamu bisa nggak jadi MC? Nah, kalau kita tolak, maka kita tidak akan merasakan
tidak merasakan eksperimen baru menjadi MC. Tapi kalau kita iya, dalam arti di situ udah kita punya beban moral bagaimana kita memberikan terbaik. Karena apa? Kita sudah bilang ya. Kalau seseorang udah bilang ya kayak janji ya. Jadi bagaimana kita memberikan yang terbaik kayak gitu kan. Nah, jadi situlah kita belajar ini loh, ternyata belajar MC di depan umum tuh kayak gini. Nah, disitulah kita akan belajar hal baru kayak gitu. Dari kata tadi, maksudnya dari motivasi tersebut kayak ambillah tantangan maka kamu akan belajar, itu akan menjadi salah satu kayak motivasi kuat bagi aku gitu loh untuk bisa explore lebih, dan aku harus berani ketika dapat tantangan. Jadi aku tuh dulu orangnya nggak pinter, maksudnya nggak pinter nulis, nggak pinter tentang teknologi, cuma aku ketika disuruh guru, disuruh dosen tuh bilang iya dulu. Kalau entah bagaimana entah itu urusan belakang, tapi setelah bilang iya aku belajar. Nah, itu yang sering aku lakuin. Jadi contohnya Mas Adi bisa apa ya, nulis esai nggak? Bisa, Bu. Nah, setelah itu aku langsung baru belajar. Nah, dari tersebut aku juga belajar banyak hal, bahwa ketika hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan, kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita juga dalam berproses itu kita akan memperjuangkan kegagalan tuh pasti ada. Nah, kata dan lain misal kan habislah jatah kegagalanmu kayak gitu kan. Jadi kita tahu semua orang tuh punya jatah kegagalan. Jadi jangan takut lah. Namanya gagal tadi udah aku ingetin lagi, kita masih punya sabuk pengaman yang di situ safety banget, masih kuat kan. Kita karena masih muda masih safety. Kalau kita udah berkeluarga tuh sabuk pengamannya udah mulai kendor tuh. Nah, jadi resiko banget untuk teman-teman untuk mencoba hal baru tuh resiko banget. Nah, kapan mencoba hal baru? Ya sekarang kayak gitu kan. Jadi motivasi teman-teman silakan ditata bagaimana aku tuh ingin fokus di apa. Jadi bagaimana kita membangun branding kita. Oh, Mbak Nabila tuh dikenal sebagai orang apa sih? Contoh Mbak Nabila tuh dikenal sebagai seorang ahli gizi. Nah, jadi itulah teman-teman harus menciptakan persepsi seseorang kayak gitu. Karena itu akan menjadi kayak bekal masa depan kita untuk bisa survive di era yang mungkin kedepannya kita tahu sendirilah, kemajuan teknologi, hal-hal yang mungkin yang tidak yang tidak ada pada zaman dulu sekarang ada. Nah, teman-teman harus siap, mau nggak mau harus siap. Orang banyak bilang bahwa pekerjaan sekarang hilang, namun kenyataannya banyak pekerjaan baru juga yang muncul. Nah, inilah persepsi dari kita harus bisa beradaptasi kayak gitu dengan kondisi seperti ini. Nah, mungkin tuh Mbak Nabila. Jadi intinya mimpilah sebesar mungkin, tapi jangan lupa eksekusi. Mimpi tanpa eksekusi adalah hanya omongan belaka dan nol tanpa tindakan. Seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman semua jangan takut untuk mencoba hal baru, tapi juga cobalah hal baru tersebut dengan semaksimal mungkin. Benar. Oke teman-teman, closing statement tadi menjadi akhir sesi pada podcast kali ini. Aku ucapin terima kasih ya Kak buat Kak Adib yang sudah meluangkan waktunya dan juga dengan senang hati berbagi cerita dengan teman-teman Gen B di rumah sana. Oke, mungkin di sini aku Ananda Nabila Setiawan selaku host dari podcast kali ini izin undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Aku akhiri sampai di sini. Sebelumnya aku mau bacain pantun dulu nih Kak. Ntar bilang cakep ya. Ibu Hajah pergi mengaji, cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan, cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.